Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan unboxing dan review singkat salah satu lineup terbaru dari GT Media, yaitu GT Media V7 HD. Bagi yang belum sempat untuk menonton video tersebut, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. GT Media V7 HD merupakan receiver lineup termurah dari GT Media. Walaupun harganya murah, kita berharap fitur yang dimilikinya bukanlah merupakan fitur murahan, namun merupakan fitur kekinian. Untuk memastikannya nanti akan kita coba dan cari tahu ya. Dan ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya, sama seperti pada video unboxing sebelumnya. Untuk adaptor yang digunakan merupakan adaptor dengan spesifikasi outputnya itu adalah 12 volt 1 ampere. Ini sangat penting sekali, adaptor dengan spesifikasi seperti ini sangat mudah untuk mendapatkannya apabila rusak. Apabila ampernya berbeda, kita naikkan dari 1 ampere menjadi 2 ampere, tidak ada masalah sama sekali. Ini merupakan remote controlnya, sesuai dengan harganya tentunya ya kita mendapatkan remote control dengan fitur basic saja. Warnanya itu adalah hitam doff dan terbuat dari plastik namun solid, sangat solid sekali. Bisa didengar nggak sih? Nih, seperti ini nih. Ya, bukan merupakan plastik yang ringkih. Namun untuk remote controlnya ini tidak terdapat fitur infrared learning function. Akan tetapi di sini terdapat lampu LED indikator. Nah, di bagian yang saya tunjuk ya, lampu LED indikator ini akan menyala pada saat kita menekan tombol manapun pada remote control ini. Nah, itu bisa terlihat. Ini sangat membantu sekali bagi kita untuk memastikan bahwasanya setiap tombol itu berfungsi bekerja dengan baik. Dan ini juga dapat berguna sebagai indikator bagi kita apabila baterainya habis. Apabila baterainya habis, tombol manapun kita tekan, maka dia tidak akan menyala sama sekali. Untuk remote controlnya ini apabila tidak puas dengan remote control bawaan, itu dapat diganti. Nanti untuk link pembeliannya nanti akan saya sertakan juga di deskripsi video ini. Misalnya kita ganti dengan remote control yang ini. Ini merupakan remote control general sih ya dari GT Media. Dan ini juga digunakan pada produk misalnya adalah GT Media V9 Prime juga sama ini digunakannya. Apabila kita ganti maka remote controlnya sangat sesuai sekali, sangat cocok sekali. Nanti untuk link pembelian dari remote controlnya ini akan kita sertakan juga di deskripsi video ini ya. Nah, baik, ini merupakan receivernya GT Media V7 HD. Pertama kita lihat pada sisi bagian atasnya hanya terdapat tulisan GT Media saja. Tidak terdapat ventilasi udara. Ventilasi udara itu hanya terdapat pada sisi bagian kanan dan di sisi bagian kirinya. Tidak begitu banyak sih, namun ukurannya cukup besar. Mudah-mudahan saja ini sangat bisa membantu untuk sirkulasi udara sehingga tidak terjadi overheat. Dan ini merupakan pada bagian sisi bagian depan front panelnya terdapat satu buah port USB. Ini sangat penting sekali. Ini bisa digunakan untuk WiFi dongle atau bisa juga digunakan untuk flash disk dan bisa juga untuk modem 4G, 3G bisa dipakai. Ini merupakan LED displaynya. Lalu pada sisi bagian belakangnya tidak terdapat Ethernet port dan ini juga tidak dilengkapi dengan built-in WiFi. Untuk WiFi dongle-nya pun itu juga harus dibeli secara terpisah. Untuk dua-dua versi chipset dari WiFi dongle yang digunakan MTRT itu bisa dipakai, tidak ada masalah sama sekali. Terdapat port DC 12 volt untuk RCA ya, ini adalah port RCA untuk televisi tabung, port HDMI dan LNB in seperti biasa. Pada sisi bagian bawah polos seperti ini aja sih ya, tidak terdapat ventilasi udara, sangat disayangkan sekali. Namun tidak jadi masalah, ukurannya compact seperti ini, sangat kecil sekali dan saya suka sih ya dengan yang keukurannya yang compact seperti ini. Ini materialnya terbuat dari plastik dan ini juga plastiknya sangat solid sekali, ada tekstur kulit jeruknya kalau kita raba. Warnanya itu hitam doff, bukan merupakan hitam glossy ya. Ini sangat penting sekali. Nah baik, selanjutnya kita akan coba nyalakan, kita lihat, kita cari tahu fitur apa saja yang dimiliki oleh receiver GT Media V7 HD ini. Untuk tampilan booting sama saja dengan produk GT Media lainnya. Membutuhkan waktu mulai dari dinyalakan sampai dengan keluarnya audio dan video adalah selama 8,1 detik saja. Sangat cepat sekali. Untuk tampilan grafik user interface terkesan kaku, tidak eye-catching dan kurang informatif jika dibandingkan dengan produk GT Media lainnya. Tidak terdapat informasi lengkap untuk channel yang sedang aktif. Perpindahan channel sedikit lebih lama responsnya, terutama untuk channel HD, baik channel free to air maupun yang bukan. Terdapat blank screen untuk antar perpindahan tersebut. Will this light do?
Respon remote control cukup baik dan lancar, tidak ada delay sama sekali seperti yang kita temukan pada GT Media V7 Super. Jujur saja untuk tampilan GUI receiver ini kurang menarik sama sekali, termasuk untuk EPG-nya. Untuk EPG ini jika tersedia mendukung susunan dan sinopsis acara maksimal untuk 7 hari ke depan. Tombol favorit pada remote control sangat berguna sekali untuk mengelompokkan channel-channel yang sering ditonton. Tersedia sebanyak 6 pilihan yang dapat di-rename sesuai keinginan. GT Media V7 HD memiliki fitur subtitle untuk terjemahan dan multilingual untuk pilihan audio bagi channel-channel yang mendukung fitur tersebut. Selain itu juga terdapat fitur recall, berfungsi untuk berpindah ke channel sebelumnya yang pernah kita tonton. Dengan formula yang telah diperbaharui, receiver ini memiliki tampilan menu yang boleh dibilang dapat menggambarkan harga dari sebuah receiver. Bagi kami tampilannya tidaklah menarik. Bisa jadi dikarenakan keterbatasan hardware, jadi harus dibuat seringkas dan seefektif mungkin. Namun tidak perlu khawatir, untuk pilihan yang tersedia tidak kalah dengan receiver premium. Tidak terdapat built-in Wi-Fi dan LAN port, memiliki hanya satu port USB saja. Port USB ini dapat digunakan untuk mencolokkan flash disk, Wi-Fi dongle, dan USB modem baik 4G maupun 3G. Dikarenakan port USB hanya terdapat satu saja, maka kita tidak dapat memasang USB, Wi-Fi dongle, dan USB modem dan flash disk secara bersamaan. Untuk Wi-Fi dongle dapat menggunakan chipset RT dan MT. Koneksi internet untuk keperluan card sharing cukup stabil namun tidak untuk streaming, seperti memutar YouTube. Dengan bandwidth 20 Mbps terlihat malah sering terjadi buffering. Untuk menampilkan menu Key-Edit dan CS Protocol, sama seperti produk GT Media lainnya, dapat dilakukan dengan cara menekan angka 6 sebanyak 4 kali pada pilihan network. Berikut softcam key yang didukung oleh receiver ini. Sementara untuk CS Protocol yang didukung adalah CC-Cam, New-Cam, dan MG-Cam. Protokol CC-Cam berjalan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Untuk channel-channel yang teracak menggunakan bis key dan powerful, maka kita tidak perlu menginputkan key-nya secara manual. Cukup ditunggu sebentar, maka key yang dibutuhkan akan didapatkan secara otomatis. Hal ini dikarenakan GT Media V7 HD mendukung auto bis dan auto powerful. Namun sangat disayangkan saat receiver dimatikan lalu dinyalakan lagi dengan kondisi tidak terhubung ke internet, channel tersebut menjadi teracak kembali. Dapat disimpulkan key yang didapat sebelumnya tidak tersimpan pada menu powerful dan bis atau MG-Cam bis, kecuali untuk channel tertentu yang key-nya sudah dikompil pada firmware-nya. Urusan tuner patut untuk diacungi jempol. Receiver ini memiliki tuner yang sangat sensitif, cepat, dan akurat. Terdapat dua scan mode yaitu blind scan dan full scan. Mendukung LNB S-band dengan frekuensi 3620 yang digunakan oleh MNC Vision. Receiver ini merupakan pilihan yang tepat untuk satelit-satelit yang mendukung multistream, seperti pada satelit ABS-2 C-band dan Optus D1. Untuk Optus D1 sayangnya tidak dapat kita cobakan dikarenakan lokasi kita berada di luar BIM. Selain mendukung multistream, GT Media V7 HD juga mendukung T2MI, sangat pas sekali untuk satelit Yamal 601 dan satelit lain dengan format T2MI tersebut. Fitur yang hampir dimiliki oleh setiap receiver, termasuk yang paling murah sekalipun. GT Media V7 HD dapat juga berfungsi sebagai media player untuk memutar musik, video, dan bahkan untuk melihat foto. Jika tidak sempat menonton tayangan favorit, tidak perlu untuk khawatir, karena terdapat fitur record yang dapat merekam tayangan tersebut dan dapat disimpan ke hard disk dan flash disk. Selain itu juga terdapat fitur time shift yang berguna sekali untuk mempause acara untuk sementara waktu, sehingga kita tidak kehilangan momen pada tayangan yang sedang kita tonton. Receiver ini mendukung Dolby Audio, termasuk mendukung Dolby Audio Digital Plus yang dikenal juga dengan Enhance AC3. Format audio dengan kualitas suara yang sangat bening sekali. Jangan lupa di pengaturan digital audio out, di-set ke BS out. Bagi yang mencari receiver yang mendukung AVS Plus, maka ini dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif pilihan. Akan tetapi receiver ini tidak mendukung format HEVC 265.
Untuk daya listrik maksimal yang dibutuhkan setelah kita ukur dalam keadaan menyala adalah sebesar 7,9 watt saja, sangat kecil sekali, dan 0 watt dalam kondisi standby. Posisi ventilasi yang hanya terdapat di sisi sebelah kiri dan kanan saja, ruang box compact kecil minimalis pada temperatur suhu ruangan 26,6 derajat Celcius. Setelah dinyalakan selama kurang lebih 2 jam, temperatur receiver ini terpantau di angka 52,2 derajat Celcius, lebih rendah jika dibandingkan dengan GT Media V7 Super. Dengan harga termurah dan termasuk line up terendah dari GT Media untuk kategori receiver, wajib untuk diketahui GT Media V7 HD ini tidak mendukung DLNA, PLSN untuk feed suluman, TS delay, web server untuk GT Share dan kodek 422, weather, dan aplikasi streaming kecuali YouTube. Yah, harga memang tidak pernah bohong. Namun demikian, fitur-fitur penting yang banyak dicari seperti multistream, T2MI, dan AVS Plus didukung oleh receiver ini. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Receiver GT Media V7 HD merupakan line-up receiver termurah dari GT Media dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangan, seperti yang sudah disebutkan di atas. Dijual di range harga Rp390.000 sampai dengan Rp450.000. Dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan untuk receiver termurah yang mendukung multistream, T2MI, dan AVS Plus. Baik, semoga saja video review ini bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.